Bab 791 Fisik Naga Phoenix. Mengaum. Raungan naga dan tangisan burung Phoenix yang sepertinya berasal dari zaman purba bergema dari jauh, menembus ruang angkasa saat terdengar di benak Mu Chen. Di bawah auman naga dan tangisan burung Phoenix, darah di tubuhnya mulai mendidih. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyebar dari tengah alis Mu Chen. Hanya dalam sekejap, cahaya itu telah menyebar ke setiap sudut tubuh Mu Chen. Saat cahaya keemasan itu menyatu dengan darah dan dagingnya, rasa sakit yang luar biasa segera menyebar. Rasa sakit yang hebat itu secara langsung menyebabkan wajah Mu Chen berubah bentuk. Tubuhnya terus bergetar saat jejak darah keluar dari pori-porinya. Tetesan kecil esensi darah emas gelap itu sangat sombong. Itu mencoba membakar semua darah di tubuh Mu Chen. Namun, pemandangan itu jelas bukan yang ingin dilihat Mu Chen, dia ingin memadukannya dan tidak membakar salah satunya. Karena jika darahnya benar-benar dibakar, itu akan membuatnya terluka parah. Pada saat itu, ketika esensi darah naga dan Phoenix menjadi yang utama, bukan sup, tubuhnya mungkin akan hancur. Karena kamu telah memasuki tubuhku, aku tidak peduli siapa kamu, tapi jaga sikapmu. Mu Chen mengatupkan giginya saat hatinya menegang. Energi spiritual di tubuhnya berputar. Sedemikian rupa sehingga aliran darah di tubuhnya semakin cepat. Dia tahu bahwa dia sama sekali tidak bisa meringkuk saat ini. Tidak peduli seberapa sombongnya esensi darah naga dan burung Phoenix, dia tidak bisa membiarkan mereka membakar darahnya. Jejak cahaya keemasan bersinar di darah dan dagingnya, membuat mereka menjadi emas. Tapi di bawah kendali Mu Chen, darah di tubuhnya telah membalas dengan bantuan energi spiritualnya, menekan cahaya keemasan itu. Keduanya mulai bertarung di dalam tubuhnya. Setiap bentrokan akan menyebabkan tubuhnya bergetar, bersama dengan rasa sakit yang hebat. Hal itu hampir membuat Mu Chen tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan hampir melolong. Itu karena rasa sakitnya sebanding dengan mengiris dagingnya. Itu sangat tak tertahankan. Tapi dia sudah tidak bisa mundur saat ini. Jika dia ingin membentuk fisik naga Phoenix, dia secara alami harus menghadapi bahaya besar juga. Melihat dari luar tubuh Mu Chen, orang akan melihat bahwa tubuhnya memancarkan warna merah darah dan keemasan. Kedua warna itu terus-menerus bersentuhan saat mereka berusaha melahap pihak lain. Di bawah dua lampu, wajah Mu Chen yang terdistorsi sangat menyeramkan saat ini. Meskipun esensi darah naga dan burung Phoenix itu sombong, itu lemah dengan sendirinya. Oleh karena itu, pertarungan ini berlangsung cukup lama, sebelum cahaya keemasan mundur. Saat Mu Chen diam-diam merasa lega, roda naga Phoenix di atasnya mulai bersinar dengan cahaya keemasan dan setetes esensi darah naga Phoenix jatuh ke tengah alisnya. Bajingan! Mu Chen hanya punya waktu untuk mengutuk di dalam hatinya, sebelum dia diliputi oleh rasa sakit yang luar biasa yang melonjak. Dia hanya bisa menjaga pikirannya dan tidak membiarkan kesadarannya terpecah oleh rasa sakit yang hebat. Oleh karena itu, Mu Chen memiliki rasa yang luar biasa dari kematian yang hidup. Di bawah kesadarannya, seluruh tubuhnya terbelah karena pertarungan. Perasaan itu seolah-olah tubuhnya diiris dengan pisau berulang kali. Dia tidak tahu berapa lama pertarungan itu berlangsung, dia hanya tahu bahwa dia telah kehilangan akal sehatnya pada akhirnya dan hanya memiliki jejak kehendak yang menjaga pikirannya agar kesadarannya tidak hancur. Namun, tepat ketika kesadaran Mu Chen dalam keadaan kabur, dia tidak tahu bahwa seiring dengan setiap pertarungan di tubuhnya, akan ada jejak darah keemasan gelap yang dapat ditemukan di seluruh tubuhnya, di luar tulangnya. Vitalitas yang menakutkan dipancarkan saat mereka menggeliat. Di permukaan kulit Mu Chen, ada kilau emas gelap yang bergerak. Samar-samar, tampaknya ada sisik emas gelap yang padat muncul di kulitnya. Ada perubahan drastis di sekujur tubuhnya saat ini. Permukaan air kolam naga Phoenix Super ini terus menurun. Cahaya keemasan yang awalnya menyilaukan, menjadi jauh lebih gelap. Jelas, itu disebabkan oleh banyaknya esensi darah naga dan Phoenix yang diserap oleh Mu Chen. Kai Xiao berdiri di luar kolam naga Phoenix, melihat permukaan air yang terus turun. Samar-samar, sosok Mu Chen, yang duduk di bagian bawahnya, bisa terlihat. Namun, dilihat dari penampilannya, sepertinya itu belum berakhir. Esensi darah di kolam naga Phoenix ini tidak dapat mendukung kelahiran fisik naga Phoenix. Kai Xiao bergumam pada dirinya sendiri sambil mengerutkan kening. Dia merenung sejenak, sebelum dia menggenggam tangannya dan buah naga Phoenix dengan naga dan burung Phoenix yang terjalin di atasnya muncul dalam sekejap. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak darinya, seperti matahari kecil, penuh dengan energi yang dapat membuat orang lain meneteskan air liur. Jumlah esensi darah naga dan Phoenix yang dibutuhkan untuk membentuk fisik naga Phoenix telah melebihi ekspektasi Kai Xiao. Jika ini terus berlanjut, Mu Chen mungkin tidak akan mencapai kondisi yang paling sempurna.
Karena saat esensi darah naga dan Phoenix habis, kultivasinya akan terhenti. Jika dia kehilangan kesempatan ini, tidak akan mudah baginya untuk mencapai langkah itu lagi. Oleh karena itu, Kai Xiao dengan tegas mengambil buah naga Phoenix. Orang itu benar-benar mendapatkan keuntungan yang begitu murah. Kai Xiao melirik Mu Chen, yang duduk di dasar kolam, lalu dengan ringan memonyongkan bibirnya. Dia menjentikkan jarinya dan buah naga Phoenix langsung berubah menjadi seberkas cahaya keemasan saat melesat ke roda naga Phoenix yang berada di atas Mu Chen. Saat buah naga Phoenix memasuki roda naga Phoenix, cahaya keemasan yang menyilaukan melesat ke segala arah. Pilar cahaya keemasan yang kira-kira berukuran 100 kaki membumbung tinggi, dapat dilihat dengan jelas dari mana saja dalam jarak 1000 mil. Roar! Raungan dahsyat kuno dan teriakan burung Phoenix terdengar dari pilar cahaya besar yang bergema di antara langit dan bumi. Seolah-olah ada naga sejati dan Phoenix yang berada di dalam pilar cahaya itu. Sumber dari pilar cahaya emas itu adalah Mu Chen, yang sedang duduk dengan tenang. Esensi darah naga emas gelap dan darah Phoenix mengalir seperti aliran kecil saat menyelimuti seluruh tubuhnya. Mendesis. Mendesis. Saat esensi darah naga Phoenix mengalir turun, kulit Mu Chen tampak seperti terbakar saat suara mendesis yang menusuk telinga dipancarkan. Perasaan itu seolah-olah esensi darah naga Phoenix bukanlah esensi darah tetapi magma yang akan segera melelehkan logam. Permukaan tubuh Mu Chen bergetar hebat di bawah selubung esensi darah naga Phoenix, menahan rasa sakit yang tak berujung dengan raungan yang dalam. Tinjunya dengan keras menghantam tanah, yang menyebabkan retakan muncul di dasar kolam naga Phoenix ini. Kai Xiao dengan seksama melihat sosok yang gemetar itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Dia siap untuk menyeret Mu Chen keluar dengan paksa dari kondisi kultivasi itu. Karena jika situasi ini terus berlanjut, begitu Mu Chen tidak bisa menahannya lagi, maka ada kemungkinan besar tubuhnya akan dilebur oleh esensi darah naga Phoenix. Mereka semua telah meremehkan betapa kejamnya esensi darah naga sejati dan Phoenix. Bertahanlah. Kai Xiao berbicara dengan suara rendah. Jika dia dengan paksa menyeret Mu Chen keluar dari kondisi kultivasinya, maka semua usahanya tadi akan sia-sia, mereka bahkan akan menyia-nyiakan buah naga Phoenix. Rencana yang tidak menguntungkan ini hanya bisa digunakan jika ada kebutuhan mutlak. Pilar cahaya keemasan membumbung tinggi ke awan dan cahaya keemasan yang menyilaukan berlangsung selama beberapa jam, tapi masih belum ada tanda-tanda melemah. Namun, seiring berjalannya waktu, suara hantaman yang keras juga berhenti. Tubuh Mu Chen, yang bergetar hebat, berangsur-angsur menjadi tenang. Melihat tidak ada gerakan dari Mu Chen, Kai Xiao tidak bisa menahan perubahan ekspresinya. Karena dia merasakan bahwa, pada saat ini, aura Mu Chen dengan cepat melemah. Gagal. Tatapan Kai Xiao berubah saat dia mengatupkan giginya, lalu mengetuk kakinya. Dia langsung muncul di dasar kolam dan hendak menarik Mu Chen keluar dari cahaya keemasan. Tidak. Oh, jangan. Namun, tepat ketika Kai Xiao hendak mengeluarkan Mu Chen dari cahaya keemasan, sebuah suara yang sangat serak terdengar samar-samar dari dalam. Tangan Kai Xiao membeku di udara, tatapannya tertuju pada pilar cahaya keemasan yang menyilaukan. Pada akhirnya, dia hanya bisa menginjak kakinya dengan lembut dan menarik tangannya. Kegigihan Mu Chen telah jauh melebihi ekspektasinya. Cahaya keemasan masih menyilaukan, tetapi seiring berjalannya waktu, akhirnya mulai melemah. Pilar cahaya setinggi 100 kaki itu juga menyusut, sedikit demi sedikit, berubah menjadi sinar cahaya halus saat menghilang. Saat cahaya menghilang, situasi di dasar kolam menjadi jelas. Mengarahkan pandangannya ke atas, Kai Xiao melihat sesosok manusia yang diselimuti kristal keemasan. Sosok itu seperti lalat berwarna kuning, tubuhnya membeku, bersama dengan ekspresi wajahnya yang berubah. Vitalitasnya telah benar-benar hilang. Kai Xiao memusatkan pandangannya pada sosok di lapisan kristal emas. Bahkan dia tidak bisa merasakan aura Mu Chen saat ini. Oleh karena itu, dia tidak tahu apakah Mu Chen berhasil atau gagal. Retak. Namun, tepat ketika Kai Xiao tidak bisa menahan kegelisahan di hatinya lagi dan hendak memecahkan lapisan kristal, retakan tiba-tiba muncul di permukaan kristal, yang dengan cepat menyebar. Dalam waktu beberapa tarikan napas, retakan itu telah menutupi seluruh permukaan kristal. Di dalam kristal, pada saat ini, mata Mu Chen yang tertutup rapat sedikit bergetar, sebelum secara bertahap membukanya di bawah tatapan gembira Kai Xiao. Boom! Cahaya keemasan yang menyilaukan melesat dari mata Mu Chen saat dia membukanya. Dengan sebuah ledakan, lapisan kristal emas meledak, berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat ke segala arah. Saat cahaya keemasan meledak, sesosok tubuh juga membumbung tinggi ke langit saat dia melolong ke arah langit. Lolongannya sebenarnya berisi raungan naga dan teriakan burung Phoenix yang bergema bersamaan.
Saat cahaya keemasan menyebar, sesosok naga dan burung phoenix besar terbentuk di belakangnya yang samar-samar terlihat. Tekanan penindasan yang menakutkan juga menyebar di wilayah ini. Sosok emas itu berdiri di atas langit, sambil ditemani oleh seekor naga dan burung phoenix. Dia tampak seperti dewa, terlihat sangat mendominasi. Bab 792 8 Kolam Naga Phoenix. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyebar di langit, bahkan awan-awan pun diwarnai dan tampak seperti terbuat dari emas. Sungguh suatu kemegahan yang sangat luas. Di langit, sesosok tubuh berdiri di udara saat cahaya keemasan menyebar ke segala arah. Di belakangnya ada gambar naga dan burung phoenix yang membawa auman dahsyat yang mengguncang bumi dan teriakan burung phoenix, sebelum memasuki tubuhnya dan menghilang. Mu Chen menundukkan kepalanya. Kedua tangannya perlahan-lahan mengepal saat energi dalam tubuhnya bersiul seperti gelombang pasang. Rasa kekuatan yang ekstrim itu terasa seperti langit bisa runtuh dan bumi akan retak saat meledak. Kekuatan fisik yang kuat ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami Mu Chen sebelumnya. Bahkan fisik Dewa Petir tidak sekuat ini. Dia bisa merasakan perubahan besar dalam tubuhnya dibandingkan sebelumnya. Vitalitas yang kuat belum pernah terjadi sebelumnya. Setidaknya, rasa sakit luar biasa yang dia derita benar-benar sepadan. Mu Chen menyeringai saat sosoknya bergerak dan muncul di depan kolam naga Phoenix Super. Dia menatap Kai Xiao dan dengan tulus berkata, "Terima kasih." Meskipun dia tenggelam dalam kondisi kultivasi yang dalam, dia juga merasakan bahwa esensi darah naga Phoenix tiba-tiba menjadi lebih kuat. Itu bukan dari kolam naga Phoenix tapi buah naga Phoenix yang sangat berharga. Jika bukan karena buah naga Phoenix ini, kultivasinya pasti akan berakhir. Jika itu masalahnya, maka dia tidak hanya tidak akan berhasil membentuk fisik naga Phoenix, dia bahkan akan menyia-nyiakan begitu banyak harta dan menderita kerugian besar. Karena itu, dia agak tersentuh oleh tindakan Kai Xiao. Bagaimanapun, dia telah mendapat sedikit keuntungan dari kerjasama mereka. Kai Xiao samar-samar tersenyum tanpa mempedulikannya, sebelum menatap Mu Chen dengan penuh minat dan dengan lembut mencubit lengan Mu Chen sambil tertawa kecil, memang layak menjadi fisik naga Phoenix. Memang ada sesuatu yang layak untuk dilihat. Dia memiliki pengalaman yang luas, sehingga memiliki mata yang tajam. Secara alami, dia bisa merasakan vitalitas menakjubkan yang terkandung di dalam tubuh Mu Chen. Dengan vitalitas ini, selama Mu Chen tidak menderita cedera parah, dia akan bisa pulih dengan cepat. Mu Chen menganggukkan kepalanya juga. Dia juga sangat puas dengan betapa kuatnya fisik naga Phoenix. Jika dia bertemu Liu Yan lagi, hasilnya mungkin akan jelas. Dengan kekuatannya saat ini di penguasa kelas 3, dengan tubuh abadi matahari besar dan fisik naga Phoenix yang baru saja dia dapatkan, mungkin tidak ada orang di bawah penguasa kelas 5 yang bisa menghadapinya. Sepertinya fisikmu ini cukup bagus. Kai Xiao memuji. Jika itu adalah seseorang yang biasa, bahkan dengan buah naga Phoenix, tidak mungkin bagi mereka untuk membentuk fisik naga Phoenix. Karena dia bisa mengatakan bahwa fisik naga Phoenix sangat sombong, mereka yang fisiknya sedikit lebih lemah tidak akan bisa menanggung kekuatan esensi darah naga Phoenix. Pada saat itu, darah mereka tidak hanya akan dibakar, bahkan tubuh mereka tidak akan mampu menerimanya. Mu Chen tersenyum. Meskipun saat ini, fisik Dewa Petir yang dia kembangkan mungkin bukan teknik pemurnian tubuh yang paling kuat di luar sana, itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki teknik lain. Fisik Dewa Petir dapat memurnikan tubuh secara menyeluruh, luar dan dalam. Tidak dapat memberikan orang Siulian sebuah tubuh yang sangat kuat, tetapi dapat memberikan orang Siulian sebuah tubuh yang baik. Dengan cara ini, ketika mereka mengembangkan teknik pemurnian tubuh lainnya di masa depan, kemanjurannya akan sangat meningkat. Meskipun Anda telah membentuk fisik naga Phoenix, Anda tidak akan dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya melalui cara biasa. Kai Xiao merenung sejenak sebelum berkata, "Oh." Mu Chen tertegun. Bagaimanapun juga, kamu adalah manusia, dan tidak tahu potensi yang terkandung di dalam fisik naga Phoenix ini. Jika Anda ingin mengembangkannya secara maksimal, Anda harus mengandalkan teknik kultivasi naga sejati dan Phoenix. Kata Kai Xiao. Teknik budidaya naga sejati dan Phoenix. Mu Chen mengerutkan alisnya. Klan naga sejati dan Phoenix adalah eksistensi puncak di dunia. Teknik kultivasi mereka adalah yang terbaik, bahkan di antara klan mereka, jadi tidak banyak ahli dan kekuatan di dunia 1000 dewa yang berani pergi ke dua klan yang kuat untuk mencuri teknik kultivasi mereka. Mengapa mencuri? Bukankah ada satu di Dragon Phoenix Haven? Kai Xiao memutar matanya ke arah Mu Chen. Mendengar kata-katanya, Mu Chen langsung mengerti. Kamu berbicara tentang warisan yang ditinggalkan oleh naga sejati dan Phoenix. Saat dia berbicara, dia tersenyum tanpa daya. Surga naga Phoenix telah dibuka berkali-kali selama bertahun-tahun,
tetapi tidak ada orang yang berhasil mendapatkan warisan naga sejati dan Phoenix. Dengan demikian, kesulitannya tidak perlu dikatakan lagi. Meskipun dia yakin, dia tidak berani menjamin bahwa dia bisa mendapatkan warisan tersebut. Selain itu, ada banyak bakat luar biasa yang berkumpul di Dragon Phoenix Haven ini. Semua orang mengincar warisan yang ditinggalkan oleh naga sejati dan Phoenix, termasuk para elit seperti Fang Yi, Pangeran Dunia Bawah, Subiyue, Del. Kedua mantan itu memiliki kekuatan menakutkan yang bahkan bisa menghadapi Kai Xiao. Oleh karena itu, jelas bukan tugas yang mudah untuk menonjol di antara mereka. Apa, kamu takut? Kai Xiao tersenyum. Tidak sampai merasa takut, hanya saja ada sedikit kesulitan. Mu Chen tersenyum sambil melihat ke kejauhan. Niat bertarung berkobar di dalam pupil hitamnya. Namun, saya ingin secara pribadi mengalami betapa kuatnya para elit generasi muda wilayah utara. Kai Xiao menatap pemuda di depannya. Dari murid-muridnya, dia melihat ambisi yang kuat untuk mencari ketinggian di Jalan Dao. Lebih jauh lagi, ambisi itu tampaknya tidak berdasar. Begitu kuatnya, sehingga ia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit percaya. Mungkin di masa depan yang jauh, pemuda di hadapannya ini akan menjulang tinggi di puncak langit dan bumi dan menghadap ke tanah ini. Ayo pergi, semuanya akan jelas jika aku membual saat kita pergi ke tahap naga Phoenix. Hal itu membuat Kai Xiao linglung sejenak, sebelum dia tersenyum. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dalam hati bergumam, benar-benar orang yang menarik. Dia sudah selesai menikmati buah dan kolam naga Phoenix, jadi mereka berdua tidak punya alasan untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah sedikit merapikan diri, mereka langsung meninggalkan tempat ini. Menghitung waktu, sudah lebih dari 1 hari sejak mereka memasuki Dragon Phoenix Haven. Namun, tidak ada indikasi siang dan malam di Dragon Phoenix Haven ini. Oleh karena itu, tanpa disadari waktu telah berlalu. Itu bukanlah waktu yang singkat, dan menurut dugaan Mu Chen, 5 kolam naga Phoenix mungkin telah dibagi saat ini. Hanya saja dia tidak tahu siapa 4 orang lainnya yang mendapatkan 4 kolam naga Phoenix lainnya. Tapi sekarang setelah kolam naga Phoenix dibagi, banyak orang jenius pasti sedang menuju ke tahap naga Phoenix yang penting. Seperti yang dikabarkan mengandung warisan naga dan Phoenix. Demikian juga, target mereka juga ada di sana. Jadi keduanya tidak berhenti dalam perjalanan mereka. Setelah menentukan arah, mereka telah mendorong kecepatan mereka hingga batasnya dan benar-benar meninggalkan tanah yang terpencil ini hanya dalam waktu 4-6 jam. Sepanjang jalan, Mu Chen bertemu dengan banyak ahli yang dikelompokkan bersama. Namun, orang-orang itu tidak berjalan menuju kolam naga Phoenix, mereka telah bergabung bersama saat mereka merampok mereka yang melakukan perjalanan sendirian. Sangat sedikit dari para ahli tersebut yang bisa mendapatkan kolam naga Phoenix di Dragon Phoenix Haven ini. Namun, ada banyak harta karun alam di wilayah ini, sehingga menjadi target mereka. Tetapi ketika mereka menempatkan keserakahan mereka pada Mu Chen dan Kai Xiao, mereka jelas kurang beruntung. Dengan demikian, Mu Chen berhasil mendapatkan banyak informasi yang terjadi pada suatu hari di Dragon Phoenix Haven. Tidak diragukan lagi, berita itu membuat Mu Chen sangat terkejut. Karena di Dragon Phoenix Haven kali ini, selain Dragon Phoenix Pool yang dia dapatkan, sebenarnya ada 8 Dragon Phoenix Pool yang telah muncul. Selain itu, informasi awal baru menemukan 5, itu berarti dalam 1 hari, ada orang yang beruntung yang berhasil menemukan 3 Dragon Phoenix Pool yang tersembunyi. Selain itu, kepemilikan 8 kolam naga Phoenix itu membuat Mu Chen sedikit terkejut. Di antara ke-8-nya, dia telah mendapatkan salah satunya. Subiyue dari Gunung Myriad Signs, Hong Yu dari Gerbang Iblis, dan Ding Xuan dari klan raksasa spiritual telah memperoleh kolam naga Phoenix. Yang paling membuat Mu Chen terkejut adalah pemilik dari 4 kolam naga Phoenix yang tersisa. Di antara keempatnya, Pangeran Dunia Bawah telah mendapatkan 2. Fang Yi, yang telah merebut buah naga Phoenix dari tangan mereka, telah mendapatkan 1, sedangkan yang terakhir sebenarnya diambil oleh Liu Yan. Orang itu benar-benar tangguh. Sepertinya mereka berenam telah membentuk fisik naga ersatz atau fisik Phoenix ersatz. Aku ingin tahu berapa banyak rune yang telah mereka capai. Setelah menerima berita itu, Mu Chen tidak bisa menahan nafas. Sungguh, mereka yang bisa berpartisipasi di Dragon Phoenix Haven semuanya adalah para elit dari para elit. Di antara mereka, saya khawatir Fang Yi dan Pangeran Dunia Bawah yang paling sulit untuk dihadapi, kata Kai Xiao. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Meskipun Fang Yi hanya mendapatkan kolam naga Phoenix, dia memiliki buah naga Phoenix. Bahkan jika itu belum matang, tetapi jika dia berhasil memurnikannya, esensi darah naga sejati dan Phoenix di dalamnya akan jauh melebihi kolam naga Phoenix biasa.
Sedangkan Pangeran Dunia Bawah telah mendapatkan 2 kolam naga Phoenix, jadi fisik naga ersatz atau fisik Phoenix ersatz tidak akan lemah. Sepertinya akan ramai di tahap naga Phoenix. Kai Xiao tersenyum dengan penuh minat. Di Dragon Phoenix Haven, ada banyak harta karun yang berisi esensi darah naga dan Phoenix sejati. Oleh karena itu, mungkin ada beberapa orang dengan keberuntungan yang cukup baik yang berhasil mendapatkannya dan juga membentuk fisik naga ersatz atau fisik Phoenix ersatz. Mereka juga memenuhi syarat untuk naik ke tahap naga Phoenix. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat dia menarik napas dalam-dalam dan melihat ke kejauhan. Dalam kehampaan yang tidak bisa dijangkau oleh penglihatannya, dia sepertinya telah melihat tahap kuno yang megah dan luas. Di Dragon Phoenix Haven ini, semua elit pada akhirnya akan berkumpul di sekitar mereka dan melakukan kontes terakhir. Skala pertempuran yang membuat darahnya mendidih dengan niat bertarung yang tinggi. Baik itu fisik naga ersatz atau fisik Phoenix ersatz, mereka semua akan kehilangan kilau di bawah fisik naga Phoenix-nya. Bab 793 Pengumpulan Kekuatan Besar. Kota Naga Phoenix terletak di tengah-tengah surga Naga Phoenix. Di saat yang sama, itu adalah tempat paling penting karena tahap Naga Phoenix yang dikabarkan memiliki warisan naga sejati dan Phoenix berada di lokasi itu. Situasi di wilayah itu juga tidak seperti wilayah lainnya, yang dipenuhi dengan binatang buas. Di tempat itu, tidak ada binatang buas karena itu adalah tempat kematian naga sejati dan Phoenix saat itu. Bahkan setelah puluhan ribu tahun, tekanan yang tersisa masih membuat binatang-binatang buas yang telah menyerap esensi darah naga sejati dan Phoenix tidak berani mendekat. Oleh karena itu, wilayah ini biasanya sangat sunyi. Begitu banyak sehingga bahkan angin tidak memiliki suara di wilayah ini. Rasanya seperti tanah mati. Tapi kesunyian yang mematikan tidak lagi ada di sini, karena digantikan dengan keributan. Di langit, yang memancarkan aura kuno, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang dari segala arah seperti belalang yang memenuhi langit. Keributan itu telah menghapus keheningan yang mematikan di tempat ini. Sosok-sosok cahaya itu secara alami adalah para elit yang berpetualang di Dragon Phoenix Haven. Meskipun mereka telah menghadapi bahaya, mereka secara alami memiliki panen juga. Semua orang yang berkumpul di sini semua mengerti bahwa akan ada kontes mengejutkan yang akan meletus di sini. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang berkumpul di sini meningkat dengan kecepatan yang menakjubkan. Suara-suara itu berkumpul bersama dan membumbung tinggi ke cakrawala seperti gelombang suara, menyebabkan awan yang berlapis-lapis itu terguncang. Gemerisik. Saat jumlah sosok di wilayah ini telah mencapai jumlah yang mengejutkan, fluktuasi energi spiritual yang kuat tiba-tiba meledak di cakrawala yang jauh. Setelah itu, sesosok melesat melintasi cakrawala seperti meteorit dan mendarat di sebuah gunung tunggal di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Boom! Sosok itu mendarat di puncak dan retakan besar terbentang di bawah kakinya. Dalam waktu beberapa tarikan napas, benda itu telah menutupi puncak gunung, menyebabkan gunung itu terhuyung-huyung di ambang keruntuhan. Cahaya menyebar di puncak dan sesosok tubuh besar setinggi sekitar 5-6 kaki berdiri menjulang tinggi. Dia ditutupi dengan baju besi yang berat dan memegang kapak besar saat auranya yang kuat menyapu. Dia seperti raksasa barbar kuno, sangat gagah berani. Boom! Itu Ding Xuan dari klan raksasa spiritual. Ketika kemunculannya terungkap, itu segera mengundang keributan. Dia bukanlah karakter tanpa nama, tapi dia memiliki reputasi yang baik di wilayah utara. Dikatakan bahwa Ding Xuan telah mendapatkan kolam naga Phoenix dan membentuk fisik naga ersatz. Fisik dari klan raksasa spiritual adalah ahli dalam pertarungan fisik. Sekarang dia memiliki fisik naga ersatz, itu seperti memberikan sayap pada harimau. Aku khawatir peringkatnya di rekor naga Phoenix akan naik. Wosh! Wosh! Saat keributan muncul karena kemunculan Ding Xuan, dua suara siulan angin terdengar di langit dari kejauhan. Saat suara angin bersiul itu bergema, mereka diikuti dengan fluktuasi energi spiritual yang mengejutkan. Gemerisik. Dua sosok, depan dan belakang, terbang dari kejauhan. Tak lama kemudian, mereka saling terkait di langit saat kekuatan energi spiritual yang kuat menyapu keluar, berbenturan satu sama lain. Saat energi spiritual meledak, menimbulkan malapetaka, dua sosok itu melesat mundur saat mereka mendarat di puncak gunung. Keke, kakak perempuan Su telah meningkat sedikit, membuat adik perempuan ini iri. Saat cahaya menghilang, Hong Yu, yang mengenakan gaun merah berwarna cerah, muncul, tersenyum dengan bibir mengerucut. Senyumnya menawan dan memikat, yang membuat tatapan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ini menatapnya dengan tatapan kosong. Adik perempuan Hong Yu tidak buruk. Kamu sudah mengembangkan seni dewa iblismu hingga sukses besar, kan? Di puncak lain, sosok cahaya itu juga menampakkan dirinya.
Itu adalah seorang wanita cantik yang mengenakan gaun putih dan memancarkan aura suci dari tubuhnya. Dia adalah Su Biyue dari Gunung Myriad Signs. Saat kedua gadis itu menampakkan diri, suasana di wilayah ini langsung mencapai klimaks dengan tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang diarahkan pada mereka. Di antara generasi muda di wilayah utara, mungkin kekuatan kedua gadis itu bukanlah yang terkuat. Tapi pesona mereka adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditandingi oleh pemegang rekor pertama dalam rekor naga Phoenix, Fang Yi dari Istana Ilahi. Aku penasaran apakah kakak Su telah berhasil membentuk fisik ersatz Phoenix-mu. Hong Yu menutupi bibirnya sambil tersenyum. Tawanya yang memikat mengobarkan api jahat pada orang lain. Su Biyue tanpa ragu-ragu tersenyum. Apakah adik Hong Yue ingin mencobanya? Aku sedang mempertimbangkannya. Tetapi jika kita bertarung sekarang, aku takut itu akan menguntungkan orang lain. Aku baik-baik saja dengan itu, namun, aku hanya takut nama kakak perempuan Dewi tak terkalahkan akan rusak. Hong Yu terkekeh. Kedua gadis itu adalah wanita cantik yang tak tertandingi, tetapi mereka berdua jelas tidak memiliki hubungan yang baik. Meskipun mereka saling menyapa satu sama lain begitu dekat sebagai saudara perempuan, mereka jelas memiliki kewaspadaan yang mendalam satu sama lain. Mendengar kata-katanya, Su Biyue menggelengkan kepalanya dengan ringan, karena dia tahu betapa sulitnya Hong Yu, dan tidak berbicara lebih jauh. Tatapannya menyapu dan berhenti sebentar pada Ding Xuan yang muncul sebelumnya sebelum bergeser keluar. Setelah kemunculan dua wanita cantik, Hong Yu dan Su Biyue, suasana di wilayah ini jelas menjadi jauh lebih panas. Seiring berjalannya waktu, ada banyak ahli dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekitar mereka yang telah tiba di sini. Samar-samar, ada tekanan yang dipancarkan dari tubuh mereka, yang berasal dari penyerapan naga sejati dan esensi darah Phoenix. Jelas, para ahli itu, kurang lebih, telah mendapatkan harta karun alami yang mengandung esensi darah naga sejati dan Phoenix, sehingga memenuhi syarat untuk naik ke tahap naga Phoenix juga. Dan di antara para ahli itu, Liu Yan paling menarik perhatian. Ketika dia muncul di sini, wajahnya gelap saat dia berdiri di puncak dengan energi spiritual yang sangat besar bersiul di sekelilingnya, bersama dengan niat membunuh yang mengerikan yang menyebar, membuat orang lain ketakutan. Namun, penampilannya telah menarik diskusi berbisik-bisik dari orang lain. Dikatakan bahwa Liu Yan dikalahkan oleh Mu Chen setelah bersaing untuk mendapatkan kolam naga Phoenix. Dan kolam naga Phoenix itu direbut oleh Mu Chen. Mu Chen, anak nakal kelas 3 itu. Itu dia, jangan berpikir bahwa kekuatan sejatinya adalah kekuatan sovereign kelas 3. Saya hadir saat Mu Chen dan Liu Yan bertarung. Anak nakal itu jelas tidak normal, bahkan Liu Yan tidak bisa mengalahkannya setelah menggunakan kemampuan berdaulatnya. Sungguh, Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Tidak heran domain Great Haven Law akan mengirimnya keluar. Mendengar bisikan itu, wajah Liu Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut dan menjadi lebih gelap, niat membunuh di sekitarnya juga semakin pekat. Su Biyue dan Hong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Liu Yan yang berwajah gelap. Mereka secara alami telah mendengar berita ini, tetapi mereka awalnya tidak percaya. Bagaimanapun, reputasi Liu Yan terlalu besar dibandingkan dengan Mu Chen, yang praktis adalah karakter tanpa nama. Jadi jika keduanya bertarung, hasilnya sudah jelas. Namun, pada akhirnya, kenyataan mengkhianati imajinasi mereka. Liu Yan, yang seharusnya menang, kalah dalam kontes memperebutkan kolam naga Phoenix. Bahwa Mu Chen begitu tangguh. Kedua gadis itu tidak mengubah ekspresi mereka, tetapi hati mereka terguncang. Saat itu, di paviliun naga Phoenix, mereka hanya sedikit terkejut dengan keberanian yang ditunjukkan Mu Chen. Tetapi siapa yang menyangka bahwa seorang pemuda yang tampak seperti penguasa kelas 3 di permukaan tidak hanya memiliki keberanian, dia bahkan memiliki kekuatan untuk mendukungnya juga. Hong Yu dan Su Biyue mengalihkan pandangan mereka, sebelum mereka tiba-tiba menyipitkan mata. Tatapan mereka tiba-tiba diarahkan ke dua puncak gunung yang jauh. Di dua puncak gunung itu, ruang tampak terdistorsi dan dua sosok muncul tak lama kemudian. Kemunculan dua sosok itu sangat tiba-tiba, tanpa tanda-tanda. Mereka diam-diam muncul tanpa gangguan apapun, yang membuat para ahli yang tak terhitung jumlahnya di sini bergetar di dalam hati mereka. Itu. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke atas saat teriakan rendah keterkejutan tak terkendali terdengar. Wajah sosok-sosok yang memancarkan aura naga sejati dan esensi darah Phoenix berubah dengan ketakutan pekat di mata mereka. Itu. Peringkat kedua, Pangeran Dunia Bawah, dan peringkat pertama, Fang Yi dari Istana Ilahi dari rekor naga Phoenix. Mereka akhirnya muncul. Kemunculan kedua sosok itu diikuti dengan teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya saat mereka saling bertukar pandang.
Kedua sosok itu adalah sosok yang sangat berbobot. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, kedua sosok itu berdiri di puncak dengan tangan di belakang punggung. Sosok hitam dan putih itu tampaknya menjadi warna yang paling menyilaukan di wilayah ini dan siapapun akan menjadi kusam di bawah kilau mereka. Di antara generasi muda di wilayah utara, mereka berdua praktis seperti monumen dan tidak ada orang jenius yang bisa melebihi mereka. Seluruh wilayah menjadi hening karena kemunculan kedua sosok itu. Perasaan itu seolah-olah mereka diselimuti oleh tekanan yang menindas. Waduh! Namun, sensasi tekanan yang membekukan itu tidak berlangsung terlalu lama. Hal itu terpecah oleh desiran angin yang tiba-tiba dan dua sosok melesat melintasi cakrawala di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dua sosok itu belum tiba, namun ada suara dingin dan jelas di antara mereka yang bergema dan berdesir di langit ini. Kau bajingan licik benar-benar berani menunjukkan dirimu, apa kau pikir aku tidak bisa menghadapimu? Ketika suara jernih itu bergema, sosok itu tampak membentuk segel dan mengacungkan jarinya. Dalam sekejap, ruang angkasa terkoyak saat sinar 7 warna melesat melintasi cakrawala seperti sambaran petir. Melihat ke arah di ujung lain dari berkas cahaya 7 warna, semua orang menghirup seteguk aura dingin. Itu karena mereka menyadari bahwa ujung lain dari berkas cahaya 7 warna sebenarnya adalah peringkat pertama dari rekor naga Phoenix, Fang Yi dari Istana Ilahi. Siapa dia yang sebenarnya begitu ganas dan benar-benar berani menyerang Fang Yi yang terkuat saat muncul? Bab 794 Kemunculan Tahap Naga Phoenix. Boom! Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, sinar cahaya 7 warna melesat melintasi cakrawala, terbang menuju puncak tempat Fang Yi berada seperti sambaran petir. Serangan mendadak itu jelas menarik perhatian semua orang, bahkan orang-orang seperti Su Biyue, Hong Yu dan yang lainnya sedikit terkejut. Jelas, mereka tidak tahu siapa yang begitu berani melancarkan serangan pada Fang Yi. Dia adalah peringkat pertama, kultivator super di rekor naga Phoenix. Tak terhitung banyaknya orang yang matanya berkedip-kedip karena keraguan. Namun, tepat ketika semua orang ingin tahu siapa orang bodoh yang bodoh itu, Fang Yi, yang berada di puncak, menatap seberkas cahaya 7 warna yang melesat ke arahnya dengan alisnya sedikit berkerut. Tak lama kemudian, dia melakukan tindakan yang membuat semua orang tercengang. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda serangan. Sebaliknya, sosoknya bergerak dengan bayangan yang tertinggal dan menghindari serangan itu sesuai keinginannya. Boom! Sinar cahaya 7 warna membombardir puncaknya, dan langsung meruntuhkannya. Saat batu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, seluruh puncak langsung diratakan ke tanah. Pemandangan itu membuat kelopak mata banyak orang bergerak-gerak. Di atas langit, dua garis cahaya berdiri di udara. Ketika cahaya itu menghilang, kedua sosok itu terungkap di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika keduanya terungkap, mereka langsung menimbulkan kegemparan. Itu, Mu Chen dari domain Great Havenlaw. Mereka benar-benar berani menyerang Fang Yi, apakah mereka mendekati kematian? Membuat marah Fang Yi, aku khawatir akan sulit bagi mereka bahkan ingin mati. Ada beberapa yang berseru kaget saat mereka menatap Mu Chen dengan tatapan yang sangat aneh. Meskipun Mu Chen telah merebut kolam naga Phoenix dari tangan Liu Yan, sehingga memiliki reputasi yang melonjak, dia akan bodoh untuk percaya bahwa dia bisa melawan Fang Yi. Meskipun Liu Yan tangguh, dia tidak setingkat dengan Fang Yi, yang merupakan sosok seperti monumen. Praktis semua orang telah mengabaikan kecantikan yang tak tertandingi yang berdiri di samping Mu Chen. Melihat tatapan itu, Mu Chen hanya bisa tersenyum tanpa daya. Tepat ketika dia akan berbicara, dia merasakan tatapan yang penuh dengan niat membunuh yang diarahkan padanya. Dia dengan ringan menoleh dan melihat Liu Yan, yang memiliki ekspresi gelap. Mu Chen sedikit menyipitkan matanya saat dia menatap Liu Yan, jejak niat membunuh yang dingin juga ada di matanya. Jika mereka bertarung sehari sebelumnya, hasilnya adalah mereka berdua akan terluka parah. Tetapi jika dia bertarung dengan Liu Yan lagi sekarang, dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan yang terakhir. Saat mereka berdua saling bertatapan, aura pembunuhan langsung menyebar. Jelas, keduanya tidak menyembunyikan niat membunuh di dalam hati mereka. Ketika Mu Chen dan Liu Yan saling memandang, sesosok putih perlahan muncul di puncak yang runtuh. Fang Yi mengenakan jubah putih dengan rambut hitamnya. Dia menatap Kai Xiao dengan tatapannya yang muskil dan menangkupkan tinjunya sambil tersenyum. Nona, itu memang tidak pantas untuk tindakan saya sebelumnya, tapi buah naga Phoenix adalah harta karun sejati di surga naga Phoenix. Jika seseorang berhasil mendapatkannya, mereka pasti akan dapat membentuk fisik naga sejati atau fisik Phoenix sejati. Selain itu, saya hanya mendapatkan yang masih mentah di antara ketiganya, dua yang sudah matang ada di tangan Anda. Mendengar kata-katanya, wajah Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam.
Betapa dalam hati licik yang dimiliki Fang Yi. Dia benar-benar mengungkapkan buah naga Phoenix di hadapan begitu banyak orang. Dia tahu betul betapa menggiurkannya buah naga Phoenix. Itu adalah sesuatu yang bahkan kolam naga Phoenix tidak bisa dibandingkan. Gemerisik. Seperti yang diperkirakan Mu Chen, ketika Fang Yi menyelesaikan kata-katanya, keributan langsung meledak di wilayah ini. Tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya yang secara praktis ingin membakar mereka diarahkan pada mereka berdua. Mereka benar-benar memiliki dua buah naga Phoenix yang matang. Itu adalah harta karun luar biasa yang dapat membantu membentuk fisik naga sejati atau fisik Phoenix sejati. Di wilayah ini, banyak sekali ahli yang matanya memerah. Belum lagi orang-orang biasa itu, bahkan para elit seperti Su Biyue, Hong Yu dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Mu Chen menatap mata merah yang diarahkan pada mereka dari segala arah dan mengerutkan alisnya dengan erat. Dia melirik ke arah Kai Xiao. Tidak ada ekspresi apapun di wajah Kai Xiao saat ini saat dia menatap Fang Yi, yang tersenyum ringan dengan tatapan acuh tak acuh. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dengan lembut melangkah maju sebelum sosoknya langsung menghilang. Pada saat itu, ketika Kai Xiao menghilang, Fang Yi sedikit menyipitkan matanya saat dia membentuk segel sendirian sebelum dengan lembut mendorong ke ruang di depannya. Segel tangan kekosongan besar. Ketika Fang Yi berteriak, ruang di depan tangannya terdistorsi saat terbentuk menjadi segel tangan yang tidak berbentuk. Segel itu tidak memiliki bentuk, tetapi energi mengerikan yang terkandung di dalamnya membuat para ahli yang tak terhitung jumlahnya merasa mati rasa di kulit kepala mereka. Russell. Tapi tepat ketika segel tangan tak berbentuk itu akan merobek ruang angkasa, ruang di depannya berfluktuasi dan sesosok tubuh mungil muncul. Dia menekuk jarinya menunjuk ke bawah, langsung menyentuh segel tangan Void besar. Hancurkan. Gadis itu sedikit membuka bibirnya yang kemerahan dan cahaya putih muncul dari jarinya. Saat ruang bergelombang, suara teredam bergema, sebelum segel tangan Void besar dengan cepat ditembus oleh jarinya. Seberkas cahaya putih menembus segel tangan Void besar dan dengan cepat melesat ke tengah alis Fang Yi dengan cara yang tak terhindarkan. Di bawah seruan kaget yang tak terhitung jumlahnya, itu menembus. Namun, di bawah seruan kaget yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada darah yang keluar dari tengah alis Fang Yi. Sosoknya, bagaimanapun, telah berubah menjadi ilusi dan menghilang. Itu sebenarnya adalah bayangan. Beberapa ratus meter jauhnya, sesosok tubuh putih muncul sekali lagi, itu adalah Fang Yi. Ketika Fang Yi muncul kembali, seluruh tempat menjadi sunyi. Seember air dingin mengalir ke tatapan memerah yang diarahkan ke Mu Chen dan Kai Xiao, sebelum mereka mendapatkan kembali ketenangan mereka. Karena mereka akhirnya mengerti bahwa kecantikan tak tertandingi yang mengikuti di samping Mu Chen sebenarnya memiliki kekuatan yang mengerikan. Kekuatannya bahkan bisa menyamai kultivator seperti Fang Yi. Siapa gadis itu? Para ahli yang tak terhitung jumlahnya bertukar pandang saat mereka diam-diam merasa lega. Serangan balik Kai Xiao sangat indah. Jelas, Fang Yi mencoba menggunakan buah naga Phoenix sebagai umpan untuk membuat mereka berdua dikepung oleh semua orang. Tapi siapa yang menyangka bahwa Kai Xiao bahkan lebih ganas. Dia benar-benar meluncurkan serangan langsung, yang menunjukkan kekuatannya yang mengejutkan orang-orang di bawah. Di beberapa puncak, Hong Yu, Su Biyue, Ding Xuan dan para ahli yang memiliki reputasi tinggi memandang Kai Xiao dengan tatapan yang tidak normal. Mereka pasti agak terkejut di dalam hati mereka. Bagaimanapun, tidak ada yang menyangka gadis yang tampak lemah seperti itu memiliki kekuatan menakutkan yang bahkan bisa menandingi Fang Yi. Sejak kapan jenius yang mengerikan seperti itu muncul di wilayah utara? Kai Xiao berdiri di atas langit saat dia menatap Fang Yi, yang masih memiliki senyuman di wajahnya, dengan acuh tak acuh. Tidak peduli apapun yang kamu coba, aku pasti tidak akan melepaskanmu hari ini. Jika orang lain yang mengatakan ini, dia mungkin sudah menjadi bahan lelucon. Tetapi setelah menyaksikan kekuatan Kai Xiao, tidak ada yang berani tertawa dan hanya merasa kaget di dalam hati. Mereka awalnya mengira bahwa Fang Yi pasti akan mendapatkan tempat terbaik lagi di surga naga Phoenix ini. Tapi siapa yang menyangka bahwa seorang gadis yang muncul entah dari mana tidak kalah dengan yang terakhir. Sepertinya akan terjadi pertarungan sengit antara para kolosi di Dragon Phoenix Haven ini. Mendengar kata-kata Kai Xiao, tatapan Fang Yi sedikit menyempit saat dia tertawa lembut, "Siapa kau, Nona? Aku tidak ingat sosok sepertimu di antara generasi muda di alam utara kita." Kai Xiao masih mempertahankan ekspresi tanpa emosi di wajahnya, sama sekali tidak menghiraukan kata-kata Fang Yi, dan muncul di samping Mu Chen dengan satu gerakan. Melihat reaksinya, Fang Yi tersenyum, tetapi tidak berbicara lebih jauh. Dia memiliki satu tangan di belakang punggungnya dengan tatapannya yang muskil sedikit berkedip-kedip.
Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Suasana di wilayah ini tiba-tiba menjadi sangat sunyi karena semua orang merasakan arus bawah yang mengalir di antara kultivator itu. Namun, mereka tidak bertarung di sini karena mereka semua menunggu kemunculan tahap naga Phoenix. Saat mereka naik ke tahap naga Phoenix, pertempuran yang mengejutkan akan terjadi secara brutal. Mu Chen merasakan atmosfer yang hampir stagnan di wilayah ini dengan matanya sedikit menyipit dan diam-diam mengedarkan energi spiritual di dalam tubuhnya. Di bawah atmosfer yang tenang ini, dia bisa mencium badai yang akan segera tiba. Dengan para ahli berkumpul seperti awan saat ini, dia menatap Kai Xiao. Fang Yi, yang berhasil menghindar dengan aman berkali-kali, serta Pangeran Dunia Bawah, yang seperti ular berbisa dan tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya menonton dari samping. Serta Dewi tak terkalahkan Subi Yue, Hong Yu dari Gerbang Iblis, klan raksasa spiritual Ding Yue, dan, tentu saja, Liu Yan, yang matanya tertuju padanya dengan niat membunuh. Setiap orang dari mereka tidak mudah untuk dihadapi, dan selain mereka, masih banyak ahli yang menyembunyikan kekuatan mereka. Sepertinya kolam naga Phoenix tidak akan kekurangan pertempuran yang ganas. Suasana stagnan terus berlanjut, dan setelah sekitar setengah jam, Mu Chen tiba-tiba menyipitkan matanya. Pada saat yang sama, tatapan Fang Yi, Pangeran Dunia Bawah dan yang lainnya juga mengarah ke langit. Tidak tahu kapan, ruang angkasa mulai terdistorsi dengan aura kuno yang samar-samar menyebar. Raungan. Raungan dahsyat dan teriakan burung Phoenix menggetarkan angkasa. Banyak orang yang tiba-tiba membelalakan mata mereka saat mereka melihat sebuah tahap kuno yang sangat besar yang tidak memiliki ujung yang tidak dapat dilihat secara perlahan muncul dari ruang yang terdistorsi itu. Tahap kuno itu ditopang dari bawah oleh naga dan Phoenix yang sangat besar. Kepala dan ekor mereka saling bertautan, membentuk tahap emas yang kokoh. Banyak orang yang langsung memerah matanya, tahap naga Phoenix akhirnya muncul. Bab 795 tahap naik. Dengung. Sebuah tahap batu yang mempesona dan masif yang terlihat seperti ditempa dari emas perlahan-lahan muncul dari ruang yang terdistorsi itu. Itu sangat besar sehingga ujungnya tidak bisa dilihat. Tingkat atas tahap naga Phoenix tertutup lapisan awan yang tebal, hanya kilauan emas yang samar-samar yang bisa terlihat. Namun, tekanan yang turun dari langit, seketika membuat para ahli yang tak terhitung jumlahnya di sini, merasa tercekik. Tekanan yang turun dari tahap naga Phoenix terlalu kuat. Tetapi bahkan jika tekanannya kuat, banyak ahli masih melihat tahap naga Phoenix yang melayang di atas langit dengan tatapan panas saat keserakahan memenuhi mata mereka. Warisan naga sejati dan Phoenix yang dikabarkan terletak di puncak tahap naga Phoenix, sebuah godaan yang dapat membuat ahli sovereign menjadi gila. Ini adalah tahap naga Phoenix. Mu Chen mengangkat kepalanya juga, menatap tahap batu kuno. Dia bisa merasakan darah di tubuhnya semakin cepat, seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Itu adalah perasaan yang memberitahunya bahwa sesuatu di puncak tahap naga Phoenix dapat membuatnya lebih sempurna daripada dia sekarang. Tahap naga Phoenix akhirnya muncul. Keheningan di wilayah ini berlangsung selama beberapa saat, sebelum kegembiraan meledak. Setelah itu, ledakan sonik tiba-tiba bergema saat sosok-sosok cahaya terus-menerus terbang menuju tahap naga Phoenix yang melayang di atas langit. Di antara orang-orang itu, banyak yang belum mendapatkan esensi darah naga sejati dan Phoenix, tapi tetap saja, menyimpan pikiran keberuntungan di dalam hati mereka. Bagaimanapun, tahap naga Phoenix ada di hadapan mereka. Terlepas dari apapun, mereka harus mencobanya. Mu Chen dan yang lainnya melihat aliran para ahli berskala besar itu dengan ekspresi tenang dan tidak bergerak, memungkinkan mereka untuk terbang menuju tahap naga Phoenix. Wosh! Wosh! Suara siulan angin terdengar di langit saat sosok-sosok cahaya hampir menutupi cakrawala. Saking banyaknya, bahkan cahaya keemasan dari tahap Dragon Phoenix pun tertutupi oleh kerumunan orang, dan ini merupakan pemandangan yang sangat spektakuler. Kecepatan sosok cahaya itu sangat cepat, karena mereka mendekati tahap Dragon Phoenix dalam waktu lebih dari 10 hembusan napas. Namun demikian, ketika mereka berada 1000 kaki jauhnya dari tahap naga Phoenix, cahaya keemasan tiba-tiba menyapu dari tahap naga Phoenix. Cahaya keemasan itu seakan-akan mengandung raungan drakonik yang terang dan seruan burung Phoenix. Boom! Boom! Para ahli yang tak terhitung jumlahnya langsung terlempar ke belakang oleh cahaya keemasan itu. Dalam sekejap, semua orang menyemburkan darah dari mulut mereka saat mereka menjadi mirip dengan burung dengan sayap patah, jatuh dari langit. Boom! Kawah yang dalam tercipta saat sosok-sosok itu jatuh ke tanah. Itu baik-baik saja bagi mereka yang memiliki kultivasi yang kuat, tetapi mereka yang tidak pernah memurnikan tubuh mereka mungkin akan mengalami pendarahan dari 5 jeroan dan 6 usus mereka. Bersamaan dengan sapuan pertama, langit seketika menjadi kosong.
Namun, tidak semua orang tersapu karena ada lebih dari 10 sosok yang membumbung tinggi di langit bersama cahaya keemasan. Secara samar-samar, tampak cahaya naga dan burung phoenix pada permukaan tubuh mereka. Jelas, mereka adalah mereka yang telah memurnikan esensi darah naga dan phoenix sejati, sehingga mampu menanggung cahaya keemasan yang menyapu. Ayo pergi juga. Mu Chen berkata kepada Kai Xiao saat melihat ini, sebelum sosoknya membumbung tinggi ke cakrawala, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia berjalan menuju tahap naga phoenix. Ketika Mu Chen dan Kai Xiao bergerak keluar, Fang Yi, pangeran dunia bawah, Su Biyue dan yang lainnya juga keluar dari puncak mereka dan dengan cepat berjalan menuju tahap naga phoenix. Tanah ditutupi dengan lolongan duka. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan orang-orang itu bergerak keluar dan hanya bisa menghela nafas pahit. Sepertinya mereka memang tidak memenuhi syarat untuk mencelupkan jari mereka ke dalam tahap Dragon Phoenix. Namun, yang membuat mereka merasa nyaman adalah fakta bahwa akan ada pertarungan brutal yang terjadi di tahap Dragon Phoenix. Ini akan menjadi kontes antara para elit generasi muda terbaik di wilayah utara. Wosh! Mu Chen menyerbu ke arah tahap naga Phoenix. Saat cahaya keemasan menyebar, ada tekanan berat yang menyelimutinya. Di tempat ini, bahkan udara pun seakan-akan menggenang menjadi dinding yang tak berbentuk. Namun, tekanan itu tidak menjadi penghalang bagi Mu Chen. Cahaya samar bermekaran di permukaan tubuhnya dan perasaan stagnasi itu menghilang. Kecepatannya tidak lagi terhalang. Sebaliknya, dia seperti ikan di dalam air. Kecepatannya meledak dalam akselerasi saat dia menaiki tahap naga Phoenix yang kuno dan megah dalam sekejap. Mu Chen mendarat di atas tahap batu dengan sensasi kekokohan dan dingin yang datang dari lantai. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan melihat tanah yang tampaknya ditempa dari sisik naga emas. Itu kokoh dan tidak bisa dihancurkan. Mengangkat pandangannya, ada sayap emas besar yang terbentang di atas tahap batu yang sangat besar ini. Setiap lapisan sayap emas adalah lapisan tahap batu yang membentang ke atas dan menghilang ke dalam awan tebal. Gemerisik. Cahaya berkedip-kedip di atas tahap naga Phoenix ini saat beberapa sosok muncul dalam sekejap. Namun, mereka yang muncul di tahap naga Phoenix ini semuanya menjaga jarak satu sama lain dengan hati-hati, waspada satu sama lain. Kai Xiao muncul di samping Mu Chen, pupil matanya yang dingin hanya tertuju pada Fang Yi. Jelas, nona itu berniat mengincar Fang Yi. Fang Yi juga dengan jelas memperhatikan tatapan Kai Xiao. Meskipun tidak ada perubahan pada ekspresinya, matanya sedikit menyipit. Kemisteriusan Kai Xiao bahkan membuatnya merasa agak takut, sehingga menjadi sasarannya jelas merupakan masalah yang sangat merepotkan. Ada sekitar selusin ahli yang muncul di tahap naga Phoenix, masing-masing dari mereka memiliki fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekitar mereka. Selain beberapa, kebanyakan dari mereka sebenarnya adalah penguasa kelas 4. Semua orang ini adalah elit sejati di antara generasi muda wilayah utara. Dengan kemunculan orang-orang ini, tahap naga Phoenix yang besar menjadi hening. Tidak ada yang berbicara apapun, tapi mereka bisa merasakan arus bawah yang mengalir di atmosfer. Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya. Meskipun tempat ini telah mengumpulkan para elit dan setiap orang dari mereka tidak mudah untuk dihadapi, dia tidak takut pada siapapun di sini jika dia bergandengan tangan dengan Kai Xiao. Setelah menyaksikan kekuatan Kai Xiao, seharusnya tidak ada banyak orang buta yang berani bertindak terhadap mereka. Keheningan berlanjut di tahap naga Phoenix ini selama sekitar beberapa menit, sebelum cahaya keemasan bermekaran di tahap emas Phoenix ini. Beberapa sisik naga muncul di permukaan tahap, membentuk sebuah cermin emas yang sangat besar. Dan semua orang berdiri di atas cermin emas ini. Cahaya keemasan mengalir seperti cairan di permukaan cermin keemasan, sebelum berkumpul di bawah kaki semua orang. Saat cahaya keemasan mengalir, cahaya tersebut menutupi kaki semua orang. Pada saat itu juga, ketika kaki mereka tertutupi, semua orang dapat merasakan sebuah gelombang tanpa bentuk yang menyapu tubuh mereka. Dengung. Saat cahaya keemasan mengalir, setiap orang mulai memiliki tingkat cahaya keemasan yang berbeda yang memancar dari permukaan tubuh mereka pada saat berikutnya. Cahaya keemasan itu disertai dengan raungan dahsyat dan teriakan burung phoenix. Ini adalah verifikasi esensi darah. Semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Tahap naga Phoenix ini sepertinya sedang membaca kepadatan esensi darah naga sejati dan Phoenix dalam tubuh mereka. Dan kepadatan esensi darah mereka juga kemungkinan besar akan berhubungan dengan kemungkinan mereka mendapatkan warisan naga sejati dan Phoenix. Oleh karena itu, semua orang merasa gugup saat melihat cahaya keemasan yang dipancarkan dari tubuh mereka. Boom! Saat semua orang dengan gugup melihat cahaya keemasan di tubuh mereka dan merenung dalam hati, pilar cahaya keemasan yang kira-kira seukuran 10 kaki tiba-tiba membumbung tinggi ke cakrawala.
Cahaya keemasan itu telah melampaui semua orang. Semua orang segera mengarahkan pandangan mereka ke sana. Dalam cahaya keemasan, Ding Xuan yang kokoh dan tinggi tertawa, tawanya bergema seperti guntur. Jelas, esensi darah naga sejati yang telah dia murnikan cukup kuat. Boom! Tepat ketika dia tertawa, pilar cahaya keemasan lain dengan ukuran yang sama membumbung tinggi bersama dengan raungan dahsyat yang terdengar. Dalam cahaya keemasan, Liu Yan menatap acuh tak acuh pada Mu Chen. Di tahap naga Phoenix, wajah banyak ahli berubah. Dilihat dari penampilan ini, Liu Yan dan Ding Xuan telah melampaui mereka. Li! Dua teriakan Phoenix yang jelas dan bergema terdengar pada saat bersamaan. Su Biyue dan Hong Yu diselimuti cahaya keemasan dengan sayap burung Phoenix terentang. Dilihat dari kekuatan mereka, mereka hanya akan lebih kuat dan tidak lebih lemah dari Liu Yan dan Ding Xuan. Mereka telah membentuk fisik Phoenix Ersatz. Gemerisik. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke Fang Yi dan Pangeran Dunia Bawah pada saat yang sama ketika mereka melihat cahaya keemasan berkumpul di bawah kaki mereka. Itu adalah pemandangan yang cukup mengejutkan karena ukurannya hampir 100 kaki. Boom! Cahaya keemasan melonjak dan dalam sekejap, dua pilar cahaya keemasan yang sangat besar membumbung tinggi ke langit. Pilar cahaya keemasan dengan ketebalan 100 kaki itu seketika membuat wajah semua elit di sini berubah menjadi jelek. Menilai dari fluktuasinya, kedua orang itu mungkin telah membentuk fisik naga sejati. Beberapa ahli dengan berat hati berkata, sepertinya tahap naga Phoenix ini mungkin hanya akan ditempati oleh Fang Yi dan Pangeran Dunia Bawah. Ada yang tidak beres, kenapa Mu Chen belum dibaca? Tiba-tiba, seseorang memperhatikan Mu Chen. Itu karena tidak ada cahaya keemasan yang muncul di bawah kakinya dari tahap naga Phoenix ini, yang membuat semua orang agak tercengang. Mungkinkah dia tidak pernah memurnikan esensi darah naga sejati dan Phoenix? Tapi bagaimana dia bisa naik ke atas tahap? Di bawah banyak suara yang meragukan, tidak ada riak di wajah Mu Chen saat dia menundukkan kepalanya dan melihat cairan emas di bawah kakinya. Dia bisa merasakan ada riak yang menyebar di tubuhnya. Merasakan riak itu, darah di tubuhnya sepertinya menunjukkan tanda-tanda mendidih yang samar. Namun, rasa panas itu terus meningkat hingga tiba-tiba mencapai puncaknya. Mu Chen perlahan menutup matanya saat dia merentangkan tangannya pada saat itu. Sebuah pilar cahaya membumbung tinggi ke cakrawala. Meskipun pilar ini berukuran 100 kaki, warnanya emas gelap, seolah-olah ada tekanan tak berujung yang mengalir darinya. Boom, boom, boom. Tepat ketika pilar cahaya emas tua membumbung tinggi dari tubuh Mu Chen, pilar cahaya yang berasal dari yang lain tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kilauan cahaya keemasan yang melayang. Hanya pilar cahaya keemasan gelap yang muncul dari Mu Chen yang tersisa di seluruh tahap naga Phoenix dan masih cemerlang di wilayah ini. Itu adalah pemandangan seperti rakyat yang bertemu dengan raja, membungkuk dalam kekalahan. Pilar cahaya emas itu menggunakan cara ini untuk mengungkapkan jarak yang mereka miliki antara pilar cahaya emas gelap Mu Chen. Pada saat itu juga, wajah semua orang berubah.